Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatul qabul wa ziyadatul ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya lil mu'min amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Bulughul Maram Shahifah 111 dengan nomor hadis 107. Pada kitab syarah adalah kitab Ibanatul Ahkam, yaitu juz 1 Shahifah 121 dengan nomor hadis yaitu 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ruya diriwayatake apa hadis Ani bin Mas'udin sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, atarawuh sapa an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghaita ing wong kang ngising. Fa amara mongko perintah saka Kanjeng Nabi ning ing ingsun. Fa amara mongko njur perintah sapa Kanjeng Nabi ning ingsun an ati ing yen ta maringi an ati ing yen ta maringi sapa ingsun ing al-ghaita ing wong kang ngising. Ing wong kang ngising utawa al-ghaita bisalah sati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Fawajatu mangko njur nemu sapa ingsun hajara ini ing watu kalih. Walam ajid khali boten nemu sapa ingsun. Walam ajid khali boten nemu sapa ingsun salisan ing watu kang tiga. Fataitu mongko sowan sapa ingsun ing Kanjeng Nabi birausatin kelawan tletong garing. Fa'akhudu birausatin fa'akhudahuma ngene. Fa'akhoda mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi huma ing hajara ini. Fa'akhoda mongko ngalap utawa nyekel sapa Kanjeng Nabi huma ing hajara ini watu kalih. Huma ing hajara ini wa alqa lan buang sapa Kanjeng Nabi. Walqalan buang sapa Kanjeng Nabi arausata ing tletong garing. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ha innaha satemene rausah utawa tletong garing iku rikson iku najis utawa jember. Rikson iku najis. Rikson iku najis. Akhraja ngadalaken ing hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa zatalan nambah sapa Ahmadu sapa Imam Ahmad wa Daruqutni ulan Imam Daruqutni ing tambahan iktini bi ghairiha. Ikti paringono sira tekanono sira. Ikti tekanono sira ni ing ingsun. Ikti tekanono sira ni ing ingsun bi ghairiha kelawan liyane rausah atau tletong garing. Bi ghairiha kelawan liyane rausah atau tletong garing. Terus wa'an Abi Hurairah hadis nomor 108 wa'an Abi Hurairah lang saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha iku nyegah sapa Rasulullah
ayustanja ing yen to digawe peper ayustanya ing yen to digawe peper nggih apa bi'adzbin apa kelawan balung au rausin utawa tai waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahuma sak temene balung karo tai iku layut innahuma sak temene balung admin au rausin balung utawa tai la yutahhirani iku ora nucikake karone apa balung utawa tai. Rawa sampun ngratake hadis sapa Ad-Daruqutni sapa Imam Daruqutni washahaha lan milang sahih milang hadis sahih washahaha lan milang hadis sahih sapa Daruqutni hu ing iki hadis. Artinya adalah sebagai berikut ini. Hadis yaitu nomor 107. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang yang ke kamar belakang atau buang air besar. Kemudian Nabi Muhammad perintah kepadaku, yaitu saya Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad perintah kepadaku, yaitu Ibnu Mas'ud, untuk saya memberi orang yang buang air besar tersebut dengan tiga batu. Kemudian saya menemukan, yaitu saya Ibnu Mas'ud menemukan hanya 2 batu saja, dan saya tidak menemukan batu yang 3 batu, hanya 2 saja. Kemudian saya memberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kotoran yang kering. Kemudian Nabi Muhammad setelah saya berikan, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil 2 batu tersebut dan membuangnya, yaitu tai yang kering atau kotoran yang kering atau tai yang kering, letong yang kering. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rausah atau teletong itu adalah hukumnya najis, maka tidak boleh untuk bersuci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan ada tambahan hadis oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, i'tini bi ghairiha. Nabi Muhammad berkata, i'tini bi ghairiha, datanglah kepadaku selain rausah. Jangan yang kamu beri saya beri itu rausah itu najis. Berikan yang lain selain rausah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daruqutni yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang nomor 108, hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang istinja atau peper atau istinja dengan menggunakan tulang atau dengan menggunakan tai yang kering. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya keduanya, yaitu tulang, balung atau tulang, dan tai yang kering adalah termasuk tidak bisa mensucikan. Keduanya tidak bisa mensucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Daruqutni. Terus pada pemahaman hadis pada kitab Syarah Ibanatul Aham Fiqhul Hadis, annahyu anil istinja birausil baimi li'annahu najsun. Tidak boleh atau haram atau larangan, yaitu istinja dengan kotoran hewan-hewan, karena hal tersebut adalah najis. Adamu naqsi ahjar istinja'i min ansalasin minal inqa'i wa ada madhabu Syafi'i wa Ahmadu. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, istinja dengan dengan perkara dengan barang yang najis, maka tidak bisa menghilangkan
maka tidak bisa menghilangkan najis, justru malah tambah najisnya, karena yang dibuat peper, yang dibuat istinja itu adalah perkara yang najis, malah najis lagi. Sudah najis tambah najis, karena memang yang dipakai itu adalah barang yang najis. Kemudian talabu i'dadil muzili ila hajarin aw ma'in qabla julisi liqadil hajati wa jawul isti'anati ala ghairi ala dalika bil ghairi. Jadi apa itu? Apabila kita semua ini adalah dalam keadaan buang air besar, maka kita semua dituntut atau disunatkan untuk menyiapkan menyiapkan batu untuk menyiapkan batu atau air untuk menghilangkan najis ketika kita buang air besar. Sebelum kita duduk di tempat hajat, yaitu kita buang air besar, maka disunatkan kita semua adalah i'dad atau menyiapkan i'dadul muzil min hajarin aw ma'in, yaitu kesunatan menyiapkan perkara yang menghilangkan najis yang berupa batu maupun air. Jadi batu atau aire kudu disiapke riyin kanggo ngilangake najis. Wa jawayul isti'anati ala dalika bil ghairi, dan juga boleh minta tolong kepada orang lain. Jadi kalau ketika dalam keadaan darurat, ketika kamu buang air besar dalam keadaan darurat, minta tolong kepada orang lain, berbicara kepada orang lain dalam keadaan darurat, itu boleh-boleh saja. Dinul Islamu yukhrisu ala nidhami wa nadhafati wa yuhayyi'u lil muslimi hayatan thahiratan thayyibatan. Jadi di sini di dalam kitab syarah, agama Islam itu mendorong kepada kita semua untuk bisa mengatur dan dan supaya kita terbiasa dengan hidup bersih dan menyiapkan segala-galanya kita semua untuk orang Islam dalam kehidupan yang baik dan suci. Jadi biasakanlah, kulinakanlah hidup yang bersih, yang suci, yang baik, bajunya bersih, lingkungan bersih, suci. Ya, itu agama Islam mengajarkan kehidupan yang bersih dan suci. Lidha amarona bil istinja'i wal istijmari wal budi anil aghdar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan istinja, yaitu membuang kotoran dari ketika buang air besar, membuang dari kotoran-kotoran di badan kita. Wahassa alal inqai fajal istijmara bisa akhjarin mimma yunki. Jadi Rasulullah itu mendorong kepada kita semua untuk hidup bersih, sehingga menghilangkan najis, istijmar, menghilangkan najis itu dengan 3 batu dalam rangka untuk menjaga kebersihan, supaya buang air besar itu adalah supaya najisnya masih tidak ada di badan kita. Begitu juga ama makana amlasa yunshiru najasata ama makana amlasa yunshiru najasat kal admi aw kana najan bidati fa inna la yajuzu al istijmaru bima istijmar atau istinja. Kita mau ketika buang air besar itu tidak boleh kita menggunakan barang yang kotor seperti hanya tulang atau kita menggunakan barang yang najis seperti hadis tadi, yaitu berupa kotoran hewan, itu tidak boleh. Meskipun itu adalah kering, maka hukumnya posisinya adalah tetap najis, maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Istanzihu gawe bersih sira kabeh minal bauli, istanzihu gawe bersih sira kabeh minal bauli saking nguyah, minal bauli sangka nguyah. Fa inna amata adabil qabri, mongko sak temene umume atau akeh-akeh, sak temene akeh-akeh siksa kubur iku minhu, iku sebab al-bauli, iku minhu, iku sebab al-bauli. Rawa sampun ngriwayatake hadis
sapa Ad-Daruqutni, sapa Imam Daruqutni. Walil Hakimi, lan iku tetep kedue Imam Hakim, aksaru adabil qabri utawi aksaru adabil qabri. Aksaru adabil qabri utawi akeh siksa kubur iku minal bauli iku sebab sangka nguyah, iku minal bauli iku sebab sangka nguyah. Wa huwa utawi iki hadis iku sahihul isnadi, iku sahih sanadi. Sahihul isnadi iku sahih sanadi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, berbuatlah kamu bersih dari yaitu kotoran yang berupa air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu sumbernya dari kotoran air kencing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Kemudian hadis yang dimiliki oleh Imam Hakim yang merupakan hadis yang sahih sanadnya atau betul sanadnya adalah kebanyakan siksa kubur itu berasal dari atau sebabnya dari sisa air kencing. Ya, gitu. Kemudian di situ pada pemahaman hadis pada kitab syarah fiqhul hadis isbatu adabil qabri wa ana amatu min adamil ibtiadi anil bauli, yaitu adab kubur itu selalu ada selalu dirasakan oleh orang yang ada di dalam kubur, dan kebanyakan adalah siksa kubur itu adalah karena seseorang itu tidak bisa menjauhkan dari kotoran kencing. Takjilul ukubati fil qabri lima yastanjihu minal bauli. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa menjauhkan dari kotoran yaitu air kencing, maka di dalam kubur segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam dalam badannya itu selalu kotor. Najasatul bauli, uyah atau air kencing itu ada hukumnya adalah najis. Ujubu izalatin najasah, yang paling penting adalah kita semua terbiasa untuk menghilangkan najis di badan kita. Ketika badan kita itu posisi najis, maka tidak boleh digunakan untuk ibadah. Dan disitulah kebanyakan orang tidak tahu posisinya najis atau tidak. Kadang najis tidak di barang benda atau pakaian atau sesuatu yang najis digunakan untuk sholat. Ya, ini yang menjadi sebabnya seseorang itu mendapat siksa kubur. Karena apa? Karena anggota badannya atau pakaiannya itu posisinya adalah najis, maka sholatnya tidak sah, menjadi siksa di alam kubur. Adabul qabri haqqun wa huwa mimma yajibul imanu bil ghabi. Fatarkul istinjahi minal bulu yuaddi ila talwisil badani wasiyabi. Nah, ini siksa kubur itu adalah hak, suatu yang benar, yang hak, yang pasti terjadi, dan kita harus percaya atau iman kepada siksa kubur. Karena meskipun itu adalah sesuatu yang tidak kita tahu secara kasat mata, maka kita harus tetap iman meskipun itu kita tidak tahu secara kasat mata. Kemudian ketika kita semua ini terbiasa meninggalkan kebersihan pada kencing. Ketika kencing kita terbiasa jorok, kita terbiasa tidak hidup sehat atau dalam keadaan posisi najis, maka hal tersebut akan badan kita dan pakaian kita pun akan terkena najis juga. Kotoran najis akan terkena pada badan atau pakaian kita, karena kita ini adalah tidak terbiasa hidup bersih, menghilangkan najis. Wadhalika yaqdi ila butlanil ibadati. Lah ini
Ini perlu kita hati-hati. Hal tersebut menjadikan ibadah-ibadah kita adalah ibadah yang batal, yang tidak sah. Jadi kita semua bajunya suci, sarungnya najis, tidak bisa sah sholatnya. Baju suci, sarung suci, kemudian peci suci atau ruko suci, mekena kita suci, tetapi tetapi kaki kita tidak suci karena posisinya adalah menginjak kotoran, najis juga tidak sah sholat kita. Lah ini hati-hati ini ya, karena bab ibadah ini kita harus sangat hati-hati. Walidakana minal dzunubi al-kabairi falidakana minal dzunubi al-kabairi. Maka dari itu maka hal tersebut adalah termasuk bagian dari dosa besar. Jadi kita semua ini tidak menjaga air kencing kita dengan sebaik-baiknya ya. Ketika kencing ini posisinya masih najis, jatuh ke bagian badan kita atau bagian celana dalam najis, kita pakai untuk sholat, akhirnya sholatnya pun tidak sah karena posisi najis. Ini adalah bagian daripada, kalau sudah menjadi kebiasaan, adalah bagian daripada dosa besar. Kita ini adalah merasa enteng atau merasa ringan dengan sesuatu yang najis ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah. Fakana aksaru adabil qabri minhu litasahalan nasu fi imalihim. Karena manusia ini kebanyakan adalah mengentengkan, menganggap ringan, menganggap kecil suatu ibadah, di mana di saat najis digunakan untuk ibadah, dan itulah menjadi segala sumber siksa kubur, karena ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika ibadah selalu menggunakan atau memakai perkara yang najis atau badannya najis atau anggotanya najis, baju, pakaian, mekena, peci, sarung, baju dan seterusnya. Karena ini menjadi kebiasaan menggunakan najis, maka inilah yang menjadi sebab-sebab utama kebanyakan orang disiksa di alam kubur karena merasa gampang atau mempermudah urusan ibadah. Wa hadzal amr al muhimmu, ini adalah suatu yang sangat penting. Ya, wa huwa raufun rahimun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lembut dan orang yang penyayang, yang sahuna wa yuhadziruna akibat dzalika. Rasulullah menasihati kepada kita, menakut-nakuti atau memberi kabar gembira kepada kita akibat hal tersebut. Maka baju harus kita atur, dikelola, dimanage. Ketika baju harian harus kita baju harian. Ketika baju ibadah, maka gunakan baju ibadah, jangan dipakai harian. Karena kalau baju ibadah dipakai harian, nanti akhirnya kena najis, ya, kena sesuatu yang kotor. Kita pakai untuk ibadah, maka ibadahnya kita tidak sah. Maka harus dijaga ya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Suraqah bin Malik, saking Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Suraqah bin Malik, allamana Rasulullah, alama mulangna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khalai, ing dalam toilet, anak uda fil khalai, dalam toilet, bahasa keren saiki toilet atau kakus. Anak uda ing ento lungguh sapa kita, anak uda ing ento lungguh sapa kita alal yusra ing atase kiwa, anggota kiwa, sikil wae, alal yusra ing atase sikil kiwa. Anak utang ento lungguh sapa kita alal yusra ing atase sikil kang kiwa. Wanan siba lan jejekake, wanan siba lan jejekake sapa kita al yumna ing sikil kang tengen, al yumna ing sikil kang tengen. Rawa sampun ngriwayataken hadis sapa al Baihaqi, sapa Imam Baihaqi, bisa nadin kelawan sanal dhaifin kang apes,
bisanadin kelan sanad dhaifin kang apes. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Suraqah bin Malik. Suraqah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kami di dalam masalah apa itu masuk ke toilet atau ke kamar belakang. Ketika berada di kamar belakang, Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk si kaki bagian kiri ini kita duduki, dan kaki bagian kanan ini adalah posisinya adalah berdiri tegak, posisinya adalah tegak. Ya, posisinya adalah tegak. Kaki bagian kanan posisinya tegak, kaki bagian kiri adalah kaki yang kita duduki, ketika di kamar belakang atau kamar toilet. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Fiqhul hadis, pemahaman hadis, nasbu rijli al-yumna waqta qadul hajati liyakila istimalu al-syarafiyah. Maksudnya di sini adalah pemahaman hadis di sini adalah kaki yang kanan maka kita tegakkan ketika kita buang air besar, supaya apa itu kaki kanan tidak digunakan, yang kita gunakan adalah kaki kiri dalam rangka untuk memuliakan kaki kanan. Berarti posisinya ini yang kaki kanan ini adalah apa itu tegak, yang kaki kiri adalah ditindai bokong ketika buang air besar. Kenapa? Karena ini dalam rangka memuliakan kaki kanan. Al-i'timadu ala rijli al-yusra litakuna aunan ala khurujil kharis li'anal ma'idata fil janibil aisari. Jadi kira apa itu kaki bagian kiri itu menjadi cagak atau menjadi apa itu tegak. Ketika buang air besar keluarnya kotoran, ini yang apa itu yang menjadi pedoman atau yang menjadi tegaknya ketika kita buang air besar adalah kaki kiri. Karena apa? Karena al-ma'idah, karena perut itu adalah di bagian kiri, arah bagian kiri. Maka perut ini di bagian arah bagian kiri, maka supaya kotoran kita mudah, maka apa itu kaki kiri akan menjadi apa itu yang kita duduki ketika kita melaksanakan buang air besar, supaya mudah keluar apa kotorannya, supaya mudah. Karena apa itu perut ini adalah yang menyimpan karena di bagian perut ini adalah posisinya adalah di bagian kiri, dan oleh karena itu maka kaki kiri ini pun juga yang digunakan untuk mengeluarkan kotoran, dalam arti sebagai tangga, sebagai apa itu sebagai cagak atau sebagai tanda ketika kita semua buang air besar. Maka ketika masuk ke menggunakan kaki kiri, masuk ke toilet atau ke bagian kamar belakang, ketika keluar kita menggunakan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. An Isa bin Yardad. Ruya diriwayatake apa hadis an Isa bin Yardad, saking Isa bin Yardad. An abi saking bapak Isa bin Yardad radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Isa bin Yardad, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala nalikane nguya sapa ahadukum, sapa salah suci nira kabeh, fal yantur mongko becik ngorot-ngorota sapa ahadukum zakarau ing kontole ahadukum salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan, ing dakare ahadukum salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawa sampun ngriwayatake hadis Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah bisa natin kelan sanad dhaifin kang apes. Ngoten. Hadis yang diriwayatkan dari Isa bin Yazdad, sumbernya dari bapaknya Isa bin Yazdad, ia berkata,
bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila di antara kamu semua itu kencing, laki-laki ini bagi laki-laki, maka hendaklah bagian zakar, bagian pena itu diodot-odot supaya apa? Ya, umpama ini pena, ini umpama zakar supaya diodot-odot, apa diurut-urut, diodot-odot, diurut-urut supaya apa? Najisnya semua bisa keluar. Ketika sudah selesai apa itu membuang air, kemudian zakarnya itu tidak diurut-urut, maka ada sisa najis yang ada pada zakar. Ini umpama dakar kamu kecil kayak gini ya umpama ya. Kalau Pak Goni sih sudah besar ya. Kalau kamu kecil ya kayak gini ya. Ya, kalau Pak Goni sudah besar, ini kamu kecil-kecil ini. Kalau kamu ini kencing, maka setelah kencing kesunatan dem. Ya dem supaya apa? Supaya kotoran bisa keluar semua. Setelah dem kemudian zakarnya ini kesunatan diorot-orot. Ini bukan sesuatu yang yang saru enggak. Ini sunnah Rasulullah, memang begitu. Kesunatan diorot-orot. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semua air kencing yang ada di zakar bisa jatuh semua. Tapi kalau diorot-orot jangan keras-keras, sakit. Ya, mau keras-keras diorot-orot malah diketerusan malah ngetake mani malah. Jenenge apa? Kemeton, ya nggak boleh. Dalam rangka itu untuk menghilangkan air kencing supaya lepas semua, jatuh semua. Ini kesunatan. Tapi ngorotnya di sini salah sama roten 3 kali dorot. Tapi jangan terus-terusan malah sakit nanti dakarnya malah ya. Jadi kira-kira 3 kali seret selesai dem. Seret diorot lagi. Nah, 2 kali. Seret diorot lagi. Sudah selesai, mantap, tidak ada air kencingnya, baru dibasuh pakai air. Berarti semua air yang kencing yang ada pada zakar itu sudah jatuh semua, sudah habis ya. Wujubu natri zakari. Nah, malah di sini wujubu natri zakari ba'dal bauli li ikhraji ma yabqa fil qasbatu sama ada istibra. Maka malah wajib seorang laki-laki mengorot zakarnya setelah nguyuh atau buang air kecil supaya apa? Supaya air kencing yang tersisa ini supaya jatuh semua. Al-istibra, semuanya ini sudah lepas dari najis namanya kencing, air kencing. Begitu. Malah wajib ini, bukan sunat lagi. Wujubu natri zakari. Zakar ini harus diorot. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam murabbun kabirun yadulluna ala ma fi sa'adatuna wa salahu amri dinina dunyana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang paling besar. Ya, guru pendidik yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Karena puncaknya guru adalah sumbernya guru yang pertama adalah Nabi Muhammad. Wallahu mu'ti wa ana qasimun. Saya Allah. Wallahu mu'ti wa ana qasimun. Gusti Allah itu yang memberi ilmu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang membagi ilmu kepada para sahabat dan seterusnya. Maka guru yang terbesar, ya murabbi, pengasuh atau guru yang terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah mengajarkan, memberi petunjuk, ya dulluna, memberi petunjuk kepada kita semua supaya bisa yaitu hidup bahagia dan urusan dunia dan urusan agama dan dunia kita supaya baik ya. Maka walama kanati taharatu syar'an fi sikhatin katsirin minal ibadati i'tana syar'u bi bayaniha wa sarqa wa rasailah. Karena ibadah, syarat sahnya ibadah adalah suci, maka di sini Rasulullah memberikan perhatian yang penuh kepada syari', yaitu Rasulullah memberikan perhatian yang penuh kepada kepada umatnya untuk menjelaskan tentang cara bersuci dan lantaran untuk bersuci. Walida umira qadiyul hajati bil istibra izalatan
lima tabqa minal bauli fi kisbatil dzakari salah samaratin lil ikhtiyati, untuk hati-hati. Maka orang yang mendatangi hajat ini kesunatan untuk istibra, menuntaskan najis yang ada pada dzakar supaya hilang semua, jatuh semua, hilang semua ketika buang air kecil. Ya, sisa-sisanya supaya hilang semua, maka dengan ngorot-orot atau yaitu ngurut-ngurut atau ngorot-ngorot pada bagian dzakar. Wa kamal istinjahi minan najasati li ala tata najasa sawabu wa tabtula taharatu wa tafsuta salatuhum. Jika masih najis badannya, pakaiannya tidak suci, maka semua ibadahnya maka rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kebanyakan yang orang pada lengah adalah kurang memperhatikan yaitu kebersihan pada badannya atau pakaian yang dipakai untuk ibadah. Maka kebanyakan adab kubur dari situ. Karena apa? Ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebanyakan orang tidak punya perhatian, yaitu atensi, tidak punya atensi atau perhatian kepada sesuatu yang dianggap remeh, yaitu suci. Maka kita semua harus hati-hati ketika kita melaksanakan ibadah, harus dalam keadaan posisi suci. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama ya maghrib jalali wajhika kariman sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa daran bi jamil sayyat wa tarfa'una bi indaka la darajat wa tubaluna bi ansulayan min jamil خالد الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم زدنا علما نافعا كثيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا كثيرا واسعا مباركا على كل قدير. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.